Seperti biasa, agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Untaian energi spiritual bergerak menuju kedalaman planet dan diserap oleh tubuh aslinya. Pada saat yang sama, Wang Lin juga melakukan gerakan yang sama di tanah roh iblis. Ia menatap kabut tebal di langit dan perlahan tersenyum. Pertempuran antara iblis kuno dan iblis yang hancur membuatku memahami beberapa mantra dewa kuno. Manfaat yang diperoleh tubuh asli tak terkira. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari. Darah yang hilang dari Wang Lin telah terisi kembali, karena energi spiritual surgawi mengalir melalui tubuhnya dan merangsang sumsum tulangnya untuk menghasilkan lebih banyak darah. Saat energi spiritual surgawi mengalir melalui tubuhnya, ia mencapai puncaknya. Sambil menatap langit dengan tenang, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Sungai neraka tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Banyak sekali anggota badan yang patah terlihat di dalamnya, dan ratapan terus-menerus terdengar darinya. Iblis yang hancur. Meskipun aku, Wang Lin, lemah, aku bukan seseorang yang bisa kau bunuh begitu saja. Wang Lin menampar tas penyimpanannya, dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Ia melemparkannya ke sungai dunia bawah. Ketika bendera jiwa 1 miliar memasuki sungai dunia bawah, pecahan jiwa 100 juta keluar. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dan ia mengeluarkan bendera larangan. Bendera ini rusak saat ia menggunakannya untuk melawan pembalasan ilahi, dan banyak larangan di dalamnya yang rusak. Meskipun tidak banyak larangan yang tersisa, Wang Lin tetap melemparkannya ke sungai dunia bawah. Setelah itu, giliran pedang surgawi. Meskipun Shuli Guo sangat enggan, ia tidak berani menolak Wang Lin saat ini. Ia hanya bisa menghela napas panjang dan berpikir, lupakan saja. Kita sudah kembali ke kota setan langit. Si cantik kecil itu telah menungguku selama 10 tahun. Aku penasaran apakah dia setia. Saat memikirkan hal ini, ia dilempar ke sungai neraka oleh Wang Lin. Pedang bulan sabit pun mengikutinya. Lalu ada Soul Laser, sarung pedang dan pedang moyang. Pada akhirnya, selain kereta perang dan lukisan misterius itu, Wang Lin membuang hampir semua harta karunnya ke sungai dunia bawah. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai dunia bawah membentuk kekuatan yang sangat kacau, namun sangat dahsyat. Kemudian Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekan jarinya di antara kedua alisnya. 130 kipo. Untaian energi pembantaian berubah menjadi 130.000 segel kehidupan yang melindunginya. Matanya masih terpaku ke langit. Saat itu matanya menyipit dan ia terbang ke langit tanpa ragu. Tangannya terulur ke tanah dan sungai dunia bawah pun melayang ke udara dan mengembun menjadi cahaya kuning. Tidak hanya membawa seluruh harta Wang Lin, tetapi juga berisi dao miliknya. Membawa cahaya kuning, Wang Lin menyerbu. Saat ini, di tengah kabut tebal di langit, banyak bagian baju zirah pria besar itu telah patah. Ia telah dipaksa mundur berkali-kali dan api iblis di matanya telah melemah. Tetapi ia terus mengeluarkan raungan-raungan yang menggila. Mata iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin menyala. Ia menyerbu dan terus melancarkan mantra demi mantra. Pria besar itu batuk darah dan terpaksa mundur sekali lagi. Terimalah kematianmu, teriak iblis kuno sebelum ilusi dirinya masuk ke dalam tubuh berdarah itu. Ia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan menyelimuti seluruh tubuh pria besar itu. Sangat kuat dari iblis-iblis kuno yang dapat memurnikan semua makhluk hidup di dunia. Pria besar itu mengerang memilukan dan mulai melepaskan sejumlah besar energi iblis. Energi iblis ini langsung dimurnikan, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Iblis keluar dari alis pria besar itu dan berteriak, Bei Luo, kalau kau membunuhku, Tuan pasti tidak akan memaafkanmu. Ia pun keluar sepenuhnya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki baju zirah itu. Tepat setelah itu, baju zirah itu meninggalkan tubuh pria besar itu. Baju zirah itu diselimuti energi iblis yang dahsyat dan hendak menerjang keluar dari cahaya iblis. Tinggalkan tungganganmu untuk menyelamatkan sang jenderal, adalah pikiran di benak jiwa iblis itu saat itu. Meskipun ia akan kehilangan tubuh itu, selama baju zirah itu tidak hilang, ia bisa pulih suatu hari nanti. Paling-paling ia hanya perlu menemukan tubuh lain. Lagi pula, tanpa tubuh, jiwa iblis percaya ia akan mampu melarikan diri dengan mantranya. Setelah pria besar itu kehilangan baju zirahnya, seluruh tubuhnya mulai terkikis oleh cahaya iblis. Kemudian, matanya meredup dan ia jatuh dari langit. Baju zirah itu menghabiskan hampir seluruh energi iblisnya untuk melepaskan diri dari cahaya iblis. Iblis sangat bahagia. Selama ia bisa keluar dari cahaya iblis, ia bisa menggunakan mantra untuk segera pergi. Namun, tepat saat ia merasa bahagia, kebahagiaan itu lenyap.
Tangan kanan Wang Lin bergerak secepat kilat dan meraih baju zirah itu tepat saat baju zirah itu menerjang. Wang Lin akan melakukan apapun untuk menyelesaikan semuanya. Setelah semua rencana yang telah ia buat, bagaimana mungkin ia membiarkan iblis yang disebut hancur ini lolos di saat-saat terakhir? Jika iblis itu lolos hari ini, ia akan selamanya harus menghadapi balas dendam iblis yang gila di masa depan, kecuali ia bersembunyi di kota setan langit selamanya. Selain itu, Wang Lin yakin iblis kuno pasti akan membantunya di saat-saat terakhir. Jika tidak, iblis kuno tidak akan muncul sama sekali. Dengan kelicikan Wang Lin, ia dapat dengan mudah melihat semua ini. Saat tangan kanannya menggenggam baju zirah, Wang Lin sudah menduga jiwa iblis akan memasuki tubuhnya. Jadi ia mengaktifkan buah kenaikan surgawi yang tersisa di dalam jiwa asalnya. Mata Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan seluruh tubuhnya memasuki kondisi kegilaan yang ekstrem. "Kau takkan bisa kabur!" teriak Wang Lin. Tiba-tiba ia menarik tangan kanannya, menyeret armor itu kembali. Jiwa iblis muncul dari armor dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Jiwa iblis itu meraung sebelum menerjang telapak tangan Wang Lin dan menyerbu jiwa asal Wang Lin. Pada saat yang sama, baju zirah itu berubah menjadi benang-benang hitam, melilit Wang Lin, lalu kembali menjadi baju zirah. Wang Lin kini mengenakan zirah hitam, matanya merah darah dan rambutnya bergerak tanpa angin. Di dalam tubuhnya, jiwa asalnya telah mencapai puncaknya berkat buah kenaikan surgawi. Ia memulai pertempuran dengan jiwa iblis yang telah kehilangan sebagian besar energi iblisnya. Cahaya iblis itu menghilang dan kembali menjadi bayangan darah iblis kuno. Ia menatap Wang Lin dengan kagum dan tersenyum. Strategi yang bagus untuk merangsang jiwa asal agar membantu melawan jiwa iblis. Jika aku membantumu, maka aku akan melakukan apa yang kau rencanakan. Tetapi jika aku tidak membantumu, maka pertempuran sebelumnya akan sia-sia. Kau sudah memperhitungkan bahwa aku pasti akan membantumu. Bagus, ini adalah keberuntunganmu. Jadi aku akan membantumu. Sambil berbicara, iblis kuno meraih Wang Lin. Ia juga meraih pria besar yang tubuhnya terkikis, tetapi belum mati. Kemudian iblis kuno berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu menuju danau naga di luar kota iblis langit. Di luar planet kultivasi peringkat 7 Tianyun, bintang darah. Seorang perempuan berbaju ungu menunggangi pedang sepanjang 1 meter sambil melesat cepat melintasi angkasa. 3 perempuan berjubah warna-warni mengejarnya. Salah satu wanita yang mengejar wanita berbaju ungu itu mencibir. "Bajingan, kau mengkhianati sekte air surgawi dan mencuri harta suci ketua sekte junior. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri? Sekalipun tempat ini berada di bawah pengaruh planet Tianyun, planet 5 elemenku juga merupakan planet kultivasi tingkat 7. Kau tidak akan bisa melarikan diri." Wanita berjubah ungu itu menggertakkan giginya dan wajahnya sangat pucat. Kerudung ungu yang sebelumnya ia kenakan telah terlepas. "Ada racun Gu di tubuhmu. Aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa lolos." Wanita berbaju ungu itu menunjukkan ekspresi getir. Racun Gu di tubuhnya telah aktif dan telah menekannya secara paksa sepanjang perjalanan. Awalnya, dia bisa saja melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka adiknya akan mengkhianatinya dan memancing musuh untuk datang kepadanya. Saat ini, ia bagaikan pelita tanpa minyak. Ia tak mampu lagi menahan racun Gu di tubuhnya dan batuk seteguk darah. Wajahnya memucat dan pedang besar di bawahnya sedikit bergoyang. Dia tersenyum getir saat mengendalikan pedang di bawahnya untuk menyerang langsung ke arah planet berwarna merah darah. Ketiga wanita di belakangnya mendengus dingin dan mempercepat pengejaran mereka. Perempuan berbaju ungu itu mendekati planet merah darah itu dan menembus atmosfer. Ketika ia mendekati permukaan, ia langsung melihat paviliun merah darah. Saat itu ada 1 orang tua dan 1 orang muda yang sedang menaiki tangga menuju sekte awan langit. Di posisi mereka saat ini, mereka bisa melihat patung yang menjulang tinggi itu dengan jelas. Wajah remaja itu dipenuhi rasa ingin tahu ketika ia bertanya, "Kakek, apakah ini patung yang kakek bicarakan?" Lelaki tua itu memandangi patung itu dan teringat akan sesuatu. Setelah sekian lama, ia mengusap kepala anak itu dan berkata, "Tahukah kau mengapa ketua sekte awan langit mampu mencapai tahap pembentukan jiwa? Mengapa semua sekte di Chu menganggap sekte awan langit sebagai penguasa mereka? Kenapa semua pakar dari negara-negara kultivasi peringkat 5 itu harus begitu hormat saat berada di sini? Semua ini gara-gara patung ini." Pemuda itu tampak terkejut sebelum berkedip dan tersenyum. Aneh sekali. Bagaimana mungkin sebuah patung membuat semua orang begitu hormat? Pria tua itu menghela napas dan berkata, "Meskipun orang yang menjadi dasar patung itu hanya berkultivasi di sini untuk waktu yang singkat, selama beberapa ratus tahun itu, ia memicu badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di planet Suzaku. Ada beberapa hal yang baru menyebar setelah ia pergi. Konon,
Ketika ia baru berkultivasi selama 200 tahun, ia berhasil menciptakan kekacauan total di Laut Setan. Ia menyelamatkan seorang wanita cantik dan benar-benar menggemparkan seluruh sekte awan langit. Ia membantai seluruh Zhao, menciptakan sungai darah. Seluruh keluarga Teng dibantai, dan seluruh negeri menjadi kuburan. Konon, dia pergi ke alam surgawi dan memotong lengan kupu-kupu merah. Dia mengalahkan Liu Mei, melawan Qian Feng, dan menerima Dutain dari sekte pemurnian jiwa sebagai gurunya. Dia menghancurkan Xue Yue, membunuh leluhur klan iblis raksasa, dan menjadi terkenal selama pertempuran melawan klan abadi terabaikan. Dia mendapatkan kristal Suzaku di dalam makam Suzaku. Setelah mengalahkan banyak orang lain, dialah yang pertama mendapatkan kristal Suzaku. Dia bisa saja mendapatkan gelar Suzaku, tapi dia menolaknya dan memberikannya kepada Suzaku saat ini, Zhou Wu Tai. Pemuda itu berseru, dia benar-benar menolak gelar Suzaku. Kalau tidak, kenapa menurutmu Suzaku yang sekarang, Zhou Wu Tai, juga datang dan diam-diam menatap patung ini setiap kali ada peristiwa besar? Di planet Suzaku, sebelum orang itu lahir, tanah sucinya adalah Gunung Suzaku. Sekarang, tanah sucinya adalah sekte awan langit ini. Mulut pemuda itu ternganga lebar. Ia pernah mendengar semua ini sebelumnya, tetapi tak pernah sedetail hari ini. Jantungnya berdebar lebih kencang, dan wajah mungilnya dipenuhi kegembiraan saat ia berkata, "Kakek, aku ingin seperti dia di masa depan." Siapa namanya? Kemana dia pergi? Namanya Wang Lin. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Tapi kemanapun dia pergi, orang seperti itu pasti bukan orang biasa. Pria tua itu mendesah dan tersenyum pahit. Kakekmu pernah berurusan dengannya, tapi aku khawatir dia sudah lama lupa siapa aku. Pemuda itu hendak berbicara dengan penuh semangat ketika tiba-tiba terdengar auman harimau dari bawah gunung. Auman harimau ini begitu agung, dan agung hingga membuat pepohonan bergetar. Pada saat yang sama, seekor harimau besar bergaris hitam melompat dari kaki gunung menuju puncak. Ada seorang wanita duduk di punggung harimau itu. Ia berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan pakaian putih. Pakaiannya bergerak mengikuti angin, dan ia tampak seperti makhluk surgawi. Penampilan wanita ini memang tidak terlalu cantik, tetapi ia tampak sangat halus dengan kulit merah mudanya. Matanya yang indah menunjukkan kecerdasannya. "Putih kecil, cepat!" Suara wanita itu seperti burung oriol kuning, sangat memikat. Harimau yang ia duduki meraung lagi dan langsung menyerang sekte awan langit. Ketika mereka sampai di kaki gunung, harimau itu mendarat di samping patung. Mata harimau itu beralih menatap patung itu. Kemudian tatapannya dipenuhi rasa jijik dan ia berpikir, gadis kecil ini terlalu bodoh. Kenapa dia harus mencari orang ini? Jauh lebih baik tetap di planet Suzaku. Raja harimau ini punya banyak sekali harimau betina. Jika kita harus pergi nanti, bagaimana mungkin aku bisa berpisah dari mereka semua? Namun gadis kecil ini pernah berkata bahwa ada lebih banyak harimau betina yang cantik di luar planet Suzaku. Hal ini agak menyulitkan Raja Harimau ini. Wanita itu menatap patung itu dan berkata dengan lembut, "Paman, Ru'er kecil sudah mencapai tahap pembentukan inti. Cepat sekali, kan? Aku sangat tekun. Kakek Tian bilang begitu. Aku mencapai tahap jiwa baru lahir. Beliau akan memberikan tas peninggalan Paman. Paman, aku pasti bisa mencapai tahap jiwa baru lahir." Sebuah desahan pelan terdengar dari kehampaan, lalu seorang pria tua jangkung keluar dari sekte awan langit. Ia mengenakan jubah Tao yang memancarkan keagungan. Ia tiba di samping patung itu. Pertama-tama ia membungkuk kepada patung itu, lalu menatap perempuan dan harimau itu. Matanya dipenuhi kebaikan dan cinta saat ia berkata, "Ru'er, kau harus mengikuti kata hatimu. Jika kau memaksakan diri untuk mencapai tahap jiwa baru lahir, kau akan berjalan di jalan yang salah dan akan melawan arus." Wanita itu menatap patung itu dan berkata dengan lembut, "Kakek Tian, saat Paman meninggalkan Zhao dan pergi ke Laut Setan, bukankah beliau juga bertekad untuk mencapai tahap jiwa baru lahir? Jadi, mengikuti kata hati tidak selalu merupakan nasihat yang tepat." Pria tua ini adalah Tian. Setelah Wang Lin memberinya beberapa petunjuk, ia berhasil menembus tahap Nascent Soul dan mencapai tahap Soul Formation. Selain bersyukur, ia merasa semakin menghormati Wang Lin. Ia tidak pernah menyentuh tas peninggalan Wang Lin, ia tidak berani menyentuhnya. Dia tidak bisa melupakan tatapan tenang Wang Lin sebelum Wang Lin pergi. Zhou mengalihkan pandangannya dan menatap Tian. Ia tersenyum bak bunga lili yang sedang mekar, lalu berkata, "Kakek Tian, dalam perjalanan ke sini, aku bertemu dengan Suzaku yang sekarang, Paman Zhou. Beliau ingin aku berkultivasi di Gunung Suzaku. Beliau bilang kultivasiku akan lebih cepat di sana. Jadi Ru'er datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini." Tian memahami bahwa status Zhou Ru di planet Suzaku sangatlah istimewa. Bisa dibilang ia adalah putri kecil planet Suzaku.
Hampir semua orang yang pernah bertemu Wang Lin sebelumnya bersikap sangat sopan kepadanya, entah karena rasa takut atau rasa hormat. Bahkan klan Abadi Terabaikan pun sangat sopan kepada Zhou Ru. Biasanya, klan Abadi Terabaikan tidak akan mengizinkan kultivator manapun memasuki wilayah mereka, tetapi Zhou Ru adalah salah satu dari sedikit pengecualian. Bisa dibilang Zhou Ru tidak akan menghadapi bahaya apapun di planet Suzaku. Selain itu, Zhou Wutai, Yun Kuezi dari klan Abadi Terabaikan, dan banyak orang lain dengan tingkat kultivasi tinggi telah memberinya harta karun penyelamat. Jika kultivator biasa benar-benar ingin melawan gadis kecil formasi inti ini, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Selain itu, ada para ahli yang dikirim oleh Gunung Suzaku dan kepala klan iblis raksasa, Chihu, yang mengikutinya. Mereka siap melindunginya kapan saja, sehingga ia tidak akan menghadapi bahaya apapun. Di antara orang-orang yang melindunginya, ada juga orang-orang dari Sekte Awan Langit. Setelah merenung sejenak, Tie Yan mengangguk dan berkata dengan ramah, "Baiklah, kamu berkultivasi dengan baik di Gunung Suzaku. Jika suatu hari nanti kamu benar-benar mencapai tahap jiwa baru lahir, aku akan segera memberimu barang-barang peninggalan Sang Dermawan." Zhou Ru tersenyum sebelum berbalik dan menatap patung itu dengan penuh arti. Ia lalu menepuk kepala harimau itu dan berkata, "Putih kecil, ayo kita pergi ke Gunung Suzaku." Little White meraung sebelum melompat ke udara dan menghilang di cakrawala. Harus diakui, Raja Harimau ini banyak meminjam kekuatan Wang Lin selama bertahun-tahun ini. Para kultivator yang biasanya ingin menangkapku sebelumnya, kini sangat hormat ketika melihatku. Lupakan saja, demi gadis kecil ini, jika dia ingin meninggalkan planet Suzaku, Raja Harimau ini tinggal mengikutinya. Saat si putih kecil terbang di udara, air liur mengucur dari sudut mulutnya. Entahlah, apakah itu alasan sebenarnya dia mengambil keputusan, atau karena harimau-harimau betina dari planet lain yang dibicarakan Zhou Ru